Kalau saudara dari Surabaya mau ke Malang, bisik penuh. Biasanya banyak calo enggak? Nah, kalau banyak calo itu punya karcis, punya tempat duduk. Kamu enggak punya. Lalu dia nawani, ini tempat duduk, ini aku punya. Nah, kamu mau tak? Dia bilang apa? Bayar. Setelah kamu bayar, kamu duduk, calonnya ikut ke Malang enggak? Dia ketinggalan toh? Nah, hati-hati, banyak orang Kristen jadi calo surga. Makanya saya peringatkan, terutama tua-tua majelis ini, sebab saya orang tua jadi saya berani. Kalau yang muda ngeringatkan mesti kesinggung. Tua-tua ini yang selalu kalau datang mesti pagi, betul lah? Kamu nelat. Terus kalau sudah penuh gini, yang cari tempat siapa? Kamu mau cari tempat, yang ngasih tempat siapa? Tua-tua nih. Mana ya ada tempat lagi? Oh, tuh. Nah. Akhirnya dia sendiri kalau sudah penuh gini, punya tempat enggak? Dia sendiri bisa enggak dapat tempat. Nah, kita kerap kali jadi anak-anak Tuhan, kalau kita sudah dipakai menjadi pelayan Tuhan, kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Posisi yang diberikan kepada kita, tapi kita tidak menyenangkan Tuhan. Hati-hati. Kita kerap kali rajin mengerjakan pekerjaannya Tuhan, tapi belum tentu menyenangkan hatinya Tuhan. Sebabnya apa, saudara? Sebab kita tidak menghadap dia lebih dahulu, atau kita mendahulukan dia segala-galanya. Sebab Tuhan mau supaya saudara dan saya ini dalam posisi yang tepat. Sebab kalau posisinya semua tepat, maka rencana Tuhanmu akan terjadi dengan sempurna. Maka dari itu saudara, kita harus belajar menempatkan diri di posisi yang benar, dan hati pikiran kita hanya tertuju kepada dia. Pada waktu puji-pujian tadi, saudara, saya duduk di ujung belakang. Kenapa saya senang duduk di belakang? Saya hamba Tuhan yang satu-satunya yang tidak senang duduk di depan. Kenapa? Tidak bisa lihat orang yang datang. Bukan saya mau lihat nikmati, ini modelnya aneh-aneh. Enggak. Saya datang itu, kadang-kadang saya tanya, Tuhan, orang ini kok tidak beres sih Tuhan, bawa apa ini? Kadang-kadang bawa setan. Loh Tuhan, ini mau kebaktian kok bawa setan loh. Jangan dikira dari kebaktian itu tidak ada setan loh. Alkitab yang ngajari ada enggak? Nah, kalau setan itu turut masuk, dia ganggu enggak? Enggak dapat apa-apa. Nah, saya kalau duduk di belakang itu sebagai penjaga. Dan bilang tuh, oh setan minggir, tinggal aku di belakang. Dah luar, biar anak Tuhan ini masuk. Jadi kamu tidak usah ganggu loh. Jadi bukan saya itu di sana rendah hati, enggak. Rendah hati. Duduk di belakang itu kita harus menyadari kita sebagai apa, ya dah. Kalau sebagai seorang yang diutus Tuhan sebagai gembala, kamu harus di depan, dan pada waktu domba masuk, kamu perhatikan, betul enggak? Tapi saya bukan sebagai gembala. Pada saat saya dipanggil Tuhan untuk membawa firman, saya sebagai penjaga. Loh. Jadi jagain, enggak malah Pak duduk di depan, Pak. Hamba Tuhan. Wakili Tuhan. Loh, kok wakili itu jongosi. Sebab pada waktu saya di sana tadi puji-pujian, saudara tahu, wah Tuhan ngomong banyak. Saya bilang, Tuhan, engkau jangan ngomong sama aku toh. Aku sampai nangis terus nih lu. Ngomong apa? Aku ngomong sama mereka, tergantung mereka. Telingane buka apa enggak? Ayo, tadi Tuhan banyak ngomong apa enggak? Enggak, wes sing mbok tutupi. Kenapa? Karena pikiranmu tidak tertuju kepada
dia. Hati-hati saudara. Nah, kita belajar supaya saudara dan saya itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu enak. Di mana saja tidak ada masalah yang kau perlu takut. Kenapa? Karena kamu tidak ngurusin yang lain, hanya hatimu melekat kepada dia. Itu yang Tuhan suka. Hati yang melekat kepada dia. Nah, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kedua. Kita belajar dari perkawinan di Kana. Ini ada hal diungkapkan oleh Tuhan, hal yang baru lagi. Saya sampai merasa, wah Tuhan firman-Mu ini kok tidak pernah berhenti. Saya membawa firman Tuhan ini berpuluh-puluh, beratus-ratus, tapi bicara baru terus. Sampai saya tadi dan jangan saudara kira kalau saya mau baca ini lalu menguraikan ini tuh Tuhan tuh kemarin sudah ngomong atau tadi malam. Enggak. Tadi pagi jam 4 sudah bangun, saya sembahyang, Tuhan kau mau ngomong apa? Tuhan coba ngomong, kamu nanti ngomong ini tok, perjamuan dan perkawinan di Kana. Wes itu tok. Nah, aku tanya, yang jurek apa? Ya tidak ngomong. Nah, saudara tahu, yang penting dengar, terima, pegang, taat, dan tunggu saatnya dia. Saya di situ nyembah, ya tidak ngomong, nyembah. Tuhan bilang, nanti gini, tek. Oh, wah luar biasa Tuhan. Lu kok bawa urek nolak, baru lagi sih Tuhan. Firmanku selalu baru. Wah, luar biasa. Jadi bukan hanya untuk saudara, sebab firman Tuhan itu pedang bermata dua. Saya dapat dulu, baru tak kasih ke kamu. Nah, enak yang dapat atau enak yang terima? Dua-dua enak sama. Cuma bedanya kamu nikmatinya belakangan, saya dulu. Maka dari itu coba kita baca firman Tuhan. Luar biasa saudara. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara perhatikan di dalam konteks ini ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Tuhan Yesus datang diundang bersama dengan murid-muridnya dan ibunya, tapi mempunyai fungsi berbeda. Ada yang jadi kemanten, ya loh? Yang jadi kemanten kan bukan murid itu. Ada yang jadi kemanten, ada yang jadi tamu, ada yang tamunya diantaranya murid Tuhan Yesus. Nah,
Saudara, kita belajar. Saudara, di dalam pengikutan kita akan Kristus, kita itu kadang-kadang pertama kali belajar seperti murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk apa? Untuk belajar, untuk melihat, untuk mengalami. Itu yang pertama. Maka Yohanes menulis, ini adalah tanda yang pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus, sehingga murid-muridnya percaya kepadanya. Orang dunia, saudara, tidak ada yang percaya kalau saudara kasih tahu, percaya Yesus. Tidak ada, saudara. Dia membutuhkan bukti. Jadi kalau saudara nginjil, itu jangan punya pikiran gini, aku tidak bisa berbuat mujizat, aku tidak bisa ngomong, aku tidak bisa apa. Jangan, urusan itu bukan urusanmu. Saudara sebagai orang yang ditempatkan Tuhan, tempatkan dirimu, tetapi kamu harus pelajari dulu menjadi murid Yesus. Dengar firman, lalu ikuti jalannya Yesus. Firman Tuhan kamu baca, kamu lakukan. Lihat kenyataan-kenyataan dan kesaksian-kesaksian orang lain. Kau lihat, belajar dari itu dan alami sendiri. Nah, kita belajar kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama adalah Maria. Maria ini, dia pada waktu pesta itu sedang berlangsung, sedang seneng-senengnya, dia tahu. Kenapa kok Maria ini tahu kalau anggurnya sudah habis? Dia pasti bagian apa ini? Bagian dapur ini, bagian logistik ini. Nah, dia sana, nah, dia tahu habis. Nah, kalau secara daging kita tahu habis, cari kemana? Toko. Pikirannya yang jalan atau hatinya yang jalan? Ayo, kalau kamu di bagian dapur, lihat, aduh, kok patamunya masih banyak, tinggal sedikit. Waduh, terus bagaimana? Saya tahu persis karena istri saya itu selalu bagian dapur. Jadi dia langsung bertindaknya cepat. Beli. Itu biasa. Kenapa Maria tidak ribut? Suruh nyari. Sebab Maria ini sudah biasa pendoa. Satu, kedua, pada waktu pesta ini terjadi malam, tokone wes tutup. Nah, kerap kali Tuhan itu membiarkan semua jalan untuk pikiranmu dunia ini ditutup sama Tuhan. Sebabnya apa? Sebab kalau tidak dipepet kedak, teriak ke atas. Selama kamu di dalam kamar, selama pintu-pintu ini masih bisa kamu buka, kamu tidak bakal lihat ke atas, betul? Tapi kalau pintunya semua ngancing, kamu cari jalan kemana? Di samping itu mana ya? Nah, baru ke atas. Itu caranya Tuhan. Nah, mengapa saudara Tuhan kerap kali tidak kasih tahu? Ini Maria ini lihat anggurnya habis. Sebetulnya Tuhan sudah tahu enggak kalau bakal enggak cukup? Hah? Kenapa enggak dikasih tahu Maria? Padahal dia berdoa. Ayo, saudara kerap kali, Pak, sudah minta sembahyang sih Pak. Kenapa? Enggak tahu Pak. Bapak kan peka. Mesti tahu, dikasih tahu Tuhan. Loh kok enak? Dukun apa biye aku? Saudara, kita kerap kali kalau dikasih tahu, berarti kita sudah siap. Tidak bakal ada mujizat. Loh, kayak dikasih tahu tuh enak apa enggak? Enak dikasih tahu apa enak enggak? Ayo, gue. Enak dikasih tahu apa enak enggak? Sing satu bilang, ya enak dikasih tahu toh Pak. Kasih tahu enggak lihat mujizat. Karena kamu sudah siap-siap, duit tidak ada, utang.
Lah ya toh. Tapi tidak dikasih tahu, deg-degan. Lalu dihadapi dengan kenyataan. Bakal malu. Loh, malu toh? Saya baru pesta, saudara. Ngawinin anakku sekali dua. Tidak ada orang kawin laki-laki dua breng, tidak ada. Tapi ada saya. Saya tidak peduli, Tuhan bilang, oh, kawinkan anakmu. Apa Tuhan? Siapa dulu? Enggak, dua-dua bareng. Loh kok aneh-aneh sih Tuhan? Ben. Orang lain selalu sudah ngecap kue aneh kok. Ben. Waduh. Tapi aku bilang, cara nih nanti aku yang ngatur. Diatur Tuhan luar biasa, saudara. Hebat sungguhan. Saya sendiri sampai bengong. Mana ada orang mantu kok biasanya aja aku ya ndak lihat, istriku ya ndak lihat, ya ndak tahu, fotonya ya belum tahu. Pokoknya ngerti nih, sembayang Tuhan, siapa yang hiasi ruangan? Si Kristi. Siapa yang roti? Itu. Kamu bagian roti, kamu bagian ini. Udah. Biayanya berapa? Beres pokoknya. Bapakku yang bendahara nih. Dan diatur, saya masuk sampai bengong sendiri. Wih, mewah, wih, kayak istana. Sampai saya gini, jadi saya ini yang punya mantu tapi bengong dewek. Lihat-lihat, tapi yang saya paling kagum apa? Hadirat Tuhan Yesus luar biasa. Yang ngalami, yang datang ke sana, saudara tahu, semua merasakan Tuhan Yesus hadir sendiri. Kenapa? Karena anak-anak saya tanya, kalau kamu menikah, apa permintaanmu? Hanya satu. Kami mengundang Yesus hadir. Lain tidak. Yang datang berapa, toh aku ya udah kenal, wong tamu nih papa. Tapi kalau Yesus yang hadir, aku pasti kenal dia. Saya lalu katakan, kalau engkau mengundang Yesus, jangan terlambat. Oh, jadi tepat. Kamu undang raja kurang ajar itu telat aku. Oh ya, padahal kemanten tuh selalu mesti terlambat mengenteni tamu. Saya bilang, tidak. Benar. Mulai jam 6 tepat masuk ruangan. Yang datang telat rugi. Karena apa? Pada waktu masuk, urapan hadirat roh luar biasa. Sampai yang datang itu nangis. Orang pesta kok pada tamu ini nangis. Nangis semua. Saya sendiri turun nangis. Jadi jangan kira anakku sendiri tidak tahan. Dia kemantennya berlutut. Kenapa? Yang mimpin MC ini kemantennya dewek. Tidak ada model gitu, tidak ada. Tidak ada. Yang mimpin puji-pujian anak laki saya yang kecil, Samuel. Dia menyembah. Yang mimpin pujian kakaknya, Daniel. Kemantennya dewe juga. Jadi dua-dua dilakuin dewek. Bapaknya tidak dianggap. Tapi bapaknya seneng. Sebab dia tidak ngasih tahu saya. Pokoknya Tuhan atur ya. Kamu beres, selesai. Wah, waktu mau pujian teriak haleluya berapa kali? 7 kali. Loh, mana ada? Kemanten kok tamu ini teriak-teriak 7 kali haleluya. Waktu teriak 7 kali haleluya terus muji Tuhan. Hadirat Allah luar biasa. Nangis sampai satu direktur di Jakarta dia nemui saya. Dia berkata, dia direktur ini kenal saya baik dan saya tahu persis hatinya, kerasnya luar biasa. Dia berkata begini, saya belum pernah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa seperti itu. Air mataku itu kayak pancuran, tidak bisa dibendung, Pak. Waduh, ngocor, sapu tanganku sampai basah. Terus ada direktur temanku bilang, jawil saya, kok nangis? Dia kurang ajar enggak? Jawil aku padahal dia nangis cewek. Sebabnya dia tahu ini keras hati. Gue kok nangis? Lah kok nangis? Lu aku nangisan biasa, gue kan enggak biasa.
Bayangin saudara, dia bilang hadirat Tuhan itu luar biasa. Dan kita sukacita dan ada yang dapat penglihatan. Tuhan Yesus pakai jubah putih, pakai permata penuh pakaiannya. Dia turun dari surga. Waktu anak Tuhan itu dia melihat, dia bilang, Tuhan, Engkau hadir. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, aku menghadiri pernikahan hamba-hambaku. Bayangin saudara, kalau kita mendahulukan dia di dalam segala perkara, maka dia yang akan memuliakan kita. Yang datang 3-4 ribu orang saudara. Bayangin, saya sampai bingung, 4.000. Sampai selesai itu saya lihat yang mau nyalami aku antri ini panjang. Aku bilang, aduh Tuhan, bislah sampai tahun ini sing kenal mulai nggak usah ngurusin. Lu mau nyalami yuk, iki lu mau pencet-pencet iki lu. Kamu itu sepisan masak gitu, tak masak. Orang dari salaman kan biasanya orang kepengen, orang enak, tidak mak nyet. Iki aku minum. Aku sampai, aduh sampai. Yang datang saudara tahu, saya bilang, Kayusa kamu kok sampai loyo teler, aku sampai anakku minum. Sebabnya apa saudara? Pada waktu di gereja, upacara gereja ini, istri saya berkata, yang aku sudah tidak tahan, mau pingsan. Wah aku menilu, ini gue pingsan bubar ini. Aku bilang, doa. Tak tumpangi tangan, karunia lidah aku, tak salur ke Tuhan, ini berikan kekuatan istriku, tak beri ke kekuatanku, salur, masuk, ayo, kuat, jadi kuat, kuat, terus di pesta, dia yang, aku sing celer, wah, sampai orang bilang, Pak, kok kamu yang teler? Lah orang kan gak ngerti, berarti sedot aku. Sampai habis dia nenek mau etek terus. Wah saudara, hadirat Tuhan itu paling menyenangkan, luar biasa. Nah saudara, kita perhatikan Maria di dalam keadaan yang terjepit begitu, dia pasti akan disalahkan karena dia bagian pengawasan makanan dan minuman. Tetapi dia tahu bahwa ada satu Tuhan. Meskipun itu anaknya sendiri, dia tahu dia siapa, Yesus. Dia mengenal. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata, mereka kekurangan anggur. Maria datang tepat pada waktunya. Dan Tuhan Yesus berkata, mau apa ibu engkau daripadaku, saatku belum tiba. Perhatikan saudara, tugas daripada Maria, tugas daripada anak-anak Tuhan yang dijadikan pendoa, dia mengawasi, dia mempunyai mata rohani yang tajam, tertuju hanya kepada Tuhan dan manusia. Perhatikan, kamu harus mengasihi Tuhan dan manusia. Sebab saudara diberi tugas untuk mengawasi, untuk menjadi pendoa dan melaporkan. Tetapi ingat, kenapa Tuhan Yesus berkata, mau apa engkau ibu? Karena Maria mau segera ditolong. Nah, kerap kali kita kalau sembahyang cepat gitu lah. Itu mengatur Tuhan, tahu enggak? Makanya Tuhan Yesus jawab, mau apa ibu engkau? Saatku belum tiba. Waktunya tergantung Tuhan. Tugasmu hanya melaporkan dan minta pertolongan Tuhan. Nah, yang pertama. Yang kedua, setelah dia lapor kepada Tuhan Yesus, Maria punya tugas. Tugasnya apa? Memberitahukan pelayan-pelayan bahwa orang itu, Yesus, itu harus dituruti setiap perkataannya. Nah, kalau Maria tidak pesen sama pelayan-pelayan, kira-kira kalau Tuhan Yesus ngomong, sini, isi, dituruti tidak?
Tidak bakal dituruti biarpun itu Yesus. Kenapa? Tidak dikenal, saudara. Di dalam acara perkawinan, panitianya sudah ada. Di dalam gereja, majelisnya sudah ada, tua-tuanya sudah ada. Jadi saudara, biarpun saudara pendoa, saudara jangan ngawur. Lalu melangkah, naik sendiri. Wah, Tuhan bicara begini. Jangan ngawur. Saudara harus ada susunan organisasinya. Lapor kepada Yesus, mereka ikut. Nah, lalu jangan Yesusnya kamu suruh tindak sendiri. Saudara harus tahu tempatmu sebagai Maria. Sudah lapor, lalu kamu menyiapkan ada hubungannya antara Tuhan dengan orang-orang yang akan melakukan bagiannya supaya mujizat Tuhan terjadi. Maria pesan, apa saja yang dikatakan orang itu turuti. Nah, lalu pelayan-pelayan memperhatiin siapa? Wong tahu bahwa anggurnya sudah habis, ya matanya semua tertuju kepada Yesus. Apa yang dilakukan apa? Kok suruh memperhatikan orang itu? Nah, lalu Tuhan Yesus ngomong sama pelayan-pelayan itu, isi air ini. Nah, ini bagiannya siapa? Pelayan. Pelayan ini khusus mengerjakan, tapi dia tidak tahu apa-apa. Lalu Tuhan berkata, isi saja air isi penuh. Sudah Tuhan sudah penuh. Dah, wes. Tunggu lagi. Jangan mulai mikir, tamu ini sudah habis, pesta ini sudah jalan, kan tidak butuh. Ini gentong diisi air, wong ini air pembasuhan. Kalau tamu datang, baru dibutuhkan. Tamunya sudah masuk semua. Anggurnya sudah mau habis, airnya dibutuhkan enggak? Enggak. Nah, kalau saudara jadi pelayan disuruh Tuhan gitu piye? Ini jalan sebabnya apa? Pelayannya pinter-pinter, makanya enggak lihat mujizat. Banyak orang pinter itu keblinger. Saya berani karena saya seorang sarjana sendiri. Coba kalau saya ngomong ndak sarjana pikir, engko dhewe ndak jadi sarjana yang ngono. Untungnya aku dokter dewek, jadi dia ngomong, kamu ndak berani ngomongin saya bodoh, dokter. Tapi saya bilang, saya bodoh. Sebab kalau saya tidak bodoh, saya tidak bisa dipakai Tuhan. Ngerti saudara? Kalau pelayan-pelayan itu berkata, Tuhan, tamunya sudah habis, airnya buat apa? Kira-kira mujizat terjadi enggak? Enggak. Mundur. Karena apa? Terjadi perbantahan. Kenapa saudara kerap kali pertolonganmu terlambat? Karena kamu kerap kali pakai akalmu ngomong lebih pinter mbak Tuhan. Jangan bantah. Kalau Tuhan berkata isi, kamu tugasmu ngisi wae, peduli amat diisi. Setelah penuh, jawabannya Tuhan lebih aneh lagi. Ambil gelas, ciduk. Gelasnya zaman dulu itu bukan gelas zaman sekarang. Zaman sekarang gelas itu bening. Zaman dulu gelasnya gak kelihatan. Ambil. Nah, sebab Tuhan tahu. Kok butek. Berarti kamu sudah ngomong gitu, imanmu gitu, gak jadi. Tuhan berkata, cedok, dung. Setelah dicedok, pikir dia, ini buat apa dipikir? Kok nyedok, wong ini buat kaki kok. Taruh di cedok ya. Tuhan berkata apa? Bawa ke tempat pemimpin pesta. Ayo, tak tanyai, seandainya kamu yang disuruh Tuhan gini, airnya habis, ambil kamar mandi. Ayo tak tanyai, kalau kamu disuruh Tuhan ambil kamar mandi, mau enggak? Ayo, mau enggak? Pasti tidak mau. Kenapa? Aduh Tuhan, kotor. Ya toh? Karena apa? Karena enggak lihat mujizat. Rasain lu.
Makanya lebih baik itu nurut itu jangan pakai ini banyak-banyak. Pikiran memang digunakan untuk mempelajari firman, untuk menjadi peka dan mengerti, untuk checking, tapi bukan untuk berbantah-bantah dengan Tuhan. Untungnya pelayan-pelayan itu enggak urusan. Dia memang bodoh, wong pelayan. Kon nyedok cedok, suruh bawa, paling-paling di. Wah, bayangin, dia yang tahu, dia enggak tahu ada perubahan, enggak. Cedok, ini air cucian kaki ini. Dibawa ke tempat pemimpin pesta. Waktu dibawa, lalu sama pemimpin pesta dilihat, lalu mau diminum, enggak deg-degan. Wong dia sing tahu, dia tidak tahu sudah berubah. Dia nyedoke tadi kan air kotor. Waktu dibawa enggak kelihatan belum berubah. Waktu disodorke pikire marah, malah mau diminum, enggak deg-degan. Kalau dia ini pelayan bilang, tuan. Jadi enggak jadi. Tapi untungnya orang zaman dulu enggak gini, kalau ngasih minum tuh enggak gini. Enggak. Jadi enggak lihat. Diterima, wis masa bodoh kowe mah apa? Diminum, bareng diminum. Diminum. Kagum. Dari mana ini? Kok anggur kok istimewa? Wong air cuci kaki kok anggur. Sinting. Nah, sekarang saya tanya. Bagian pelayan. Ini dia yang ngalami mujizat enggak? Loh, pelayannya ini loh, yang nyedok, yang anu, dia tahu enggak kalau itu asalnya dari air jadi anggur? Pemimpin pesta tahu enggak? Enggak tahu. Tahunnya sudah jadi anggur. Waktu pelayan balik ke sana lagi, loh, kok anggur kabeh? Oh, padahal itu jadi karena satu gelas sampai kepada pemimpin. Jadi jangan saudara gini, maumu gini toh, semua jadi anggur. Lalu pelayannya nyedok, mujizat. Nah, lain. Tuhan perlu satu orang yang menurut, punya iman, taat, dan berani mengorbankan harga dirinya. Ngerti? Jadi jangan pakai terlalu pertimbangan. Saudara pada waktu dipakai oleh Tuhan menjadi alat, lakukan saja urusan Tuhan. Saya ngalami, saudara. Saya kadang-kadang dipakai sebagai seorang pendoa, kadang-kadang dipakai sebagai pelayan, kadang-kadang dipakai sebagai murid. Terserah. Yang penting saudara harus tahu kedudukanmu dan posisimu. Pada waktu saya dipakai oleh Tuhan sebagai pelayan, saya pergi rumah sakit. Tas, Tuhan bilang, layani. Nah, seorang bapak sakit, saya layani. Saudaranya, mamae, mae, mertuane, anaknya kumpul semuanya. Dia katanya sudah parah, ya wis. Aku bilang, Tuhan ini perlu dilayani dah. Layani, ya wis. Aku nurut aja, layani. Sampai sana, orangnya masih sehat. Isi ngobrol, ngomong-ngomong. Aku bilang, Tuhan ini mbok suruh apa? Suruh bertobat. Ini kesempatan dia. Ya, tak injili. Dang. Wah, aku udah nginjili kan nggak halus-halusan, kasar. Kamu tahu nggak, waktumu sudah singkat. Sebentar lagi kamu mati, masuk neraka. Sebab kamu ini tukang adu jago, tukang main perempuan. Saya bilang, mau nangis deh. Betul. Aku ya tidak kenal loh. Aku tanya Tuhan mending ngono ya ngomong wae lah. Wong aku ya ndak di jemaat kok, di pendeta ndak boleh loh Pak ya. Jemaatnya kabur kabeh engko Pak. Makanya Pak pendeta-pendeta ini perlu penginjil. Tapi penginjil ini tukang gebuki. Tapi pendeta tukang ngerawat. Jadi jemaatnya akeh. Bar digebuki cari yang nyayang pendeta. Penginjil tidak punya jemaat. Nah, pada waktu itu saudara saya injil
terima Tuhan. Itu familinya bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Waktu terima Tuhan Yesus, mau terima? Mau. Mau selamat? Mau. Wes, ya wes. Aku tak pikir, wes bar Tuhan. Aku udah luar. Mukanya dia mulai berubah. Nggak takut tapi cerah. Tuhan berkata, masuk, baptiskan. Lu. Ini orang sakit, bukan nyemplung ke piye. Mbok baptis, mbok cemplung kolame mati malahan Tuhan. Aku bilang baptiskan. Aku tidak mengatakan cemplung ke. Ndak. Lah terus piye baptisnya? Itulah ada tutup ceret. Aneh-aneh sih Tuhan aku minum. Lah aku wis aneh-aneh wis nyambil saja tutup ceret. Kasih air reding, ya wis. Lah terus wis ambil dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Aku tanya, mau dibaptis enggak? Mau. Tak ambil ke, harus diwongin. Lihat, ini apa-apaan? Tak tutupi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku kuduskan kamu, sucikan kamu. Amin. Dia bilang, terima kasih Pak. Waduh, Tuhan luar biasa. Glek, mati. Mati, bayangin. Bayangin saudara, kalau saya dikasih tahu dulu mau mati, ya ngurusan. Dilihat orang sak gitu, mbek mae, mbek mertuane, mbek anake. Waduh, lah iki dek, kabeh marah anakku dirajam ndok nih kamar iki. Dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Gelak mati. Wah, aku, lu kok mati Tuhan? Iki cara tisata. Lu kok mati Tuhan? Lah, aku ini yang ngelirik family ini nih. Piye ini reaksinya piye ini wes? Pikiranku, wah ini wes pasti aku dimaki nih. Waduh, justru yang khotbah itu mae. Mak, tuwek. Aku diem, aku bilang, Jim, bagaimana ini? Lah aku jawab bengong. Piye lah nginjili? Nek sembuh nginjili gampang, betul loh? Mati kok. Lah mau nginjili piye? Percaya Yesus mati, ya ora gelem. Iki buktine malah mati iki. Aku bilang Tuhan, iki piye? Aku bilang itu terus Jime maju. Tak pikir wah, wes. Bagaimana Jim? Siap ini. Pokoknya telinga tak siap kayak bisa. Ditampar ya, oke. Dia bilang apa? Semua anak cucuku, mantu, dengar. Wah. Kaget tau. Aku menjadi saksi. Waktu kakakmu meninggal, aku melihat penderitaan kakakmu. Kakaknya orang yang mati ini. Tapi pada saat dia ini, anakku yang ini meninggal, dia penuh dengan cahaya kesukacitaan. Ini yang benar. Ini yang benar. Semua jadi Kristen. Sebab ini yang benar. Bayangin aku mak pelong, puji Tuhan. Loh saudara, caramu bukan caranya. Siapa yang mikir satu keluarga besar langsung bertobat hanya gara-gara family ini mati? Kita pikirnya mesti nih hidup, kepengennya gitu lah. Iya, mati. Dia bilang, nyalami aku, terima kasih Pak Pendeta. Aku bukan pendeta. Oh, terima kasih. Saudara, kita lihat. Kita harus mendudukkan posisi kita di tempat kita masing-masing. Kalau engkau sebagai pelayan, jadilah seorang pelayan. Tapi kalau engkau sebagai pendoa, jadilah seperti Maria. Tapi kalau engkau sebagai murid, jadilah seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nonton. Kalau engkau sedang sebagai tamu yang diundang, kamu dengar mujizat dan kuasa Allah. Tapi kamu tidak tahu permulaannya. Tapi kamu diwajibkan menyampaikan. Kepala pemimpin pesta, dia hanya bersaksi
Biasanya orang itu menyajikan yang enak permulaan. Ini yang belakang malah kualik. Justru dia yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kemantene dewek, yang bapaknya yang mantu, ya bengong, anggur dari mana? Setelah bisik-bisik saya yakin dia mesti mengundang Maria. Anggurnya dari mana? Dari cucian kaki. Pelayannya dipanggil, dari mana? Air jadi anggur. Justru di tempat yang kotor. Oh, nama Yesus dimuliakan. Saudara rela? Mau? Tempatkan posisimu. Kalau posisimu sebagai seorang ibu perempuan, jangan mulai pikir enak laki-laki. Awas ya perempuan-perempuan ini. Kalau kamu dilahirkan dari perempuan, ngucap syukur sebab gak bisa, orang laki gak bisa ngandung. Ngucap syukur karena mengandung itu sengsara. Loh, ngandung itu sengsara loh. 9 bulan, tambah abote, tambahnya pelan-pelan. Jalannya udah iso gini. Wong abote gini malah ada ngaluh. Itu laki-laki tidak ada, yang gini tidak ada deh. Ada kebanyakan bir. Saudara ngucap syukur. Kenapa? Karena perempuan itu dipakai Tuhan sebagai penolong. Tapi tidak selalu penolong itu selalu kalah. Justru dia yang pegang kendali segala-galanya. Kenapa? Saya ngalami. Saya dulu seorang yang keras hati. Saya dulu seorang memerintah dan selalu diktator. Dalam rumah tangga saya pemimpin satu-satunya. Tapi kalau saya mulai keras, istri saya nangis. Dia cuma berdoa. Dia pendoa. Dia berdoa, dia laporkan Tuhan, mintakan belas kasihan dari Tuhan. Dan Tuhan akhirnya berkata pada saya, kamu mengasihi istrimu enggak? Ya. Kamu hambaku enggak? Ya. Kenapa kamu tidak jadi berkat? Loh, aku selalu jadi berkat. Lihat istrimu menderita karena tindakan dan perbuatan kamu. Lalu diuraikan Tuhan tiap hari. Sampai akhirnya saya ngaku, ya, saya jahat ini Tuhan. Aku ini wah, ternyata kok ya gini. Diubah Tuhan dari hari ke hari. Caranya bagaimana saudara? Kerap kali bapak-bapak ini tidak tahu caranya. Caranya gampang. Sembayang, setelah sembayang dibukakan oleh Roh Kudus, diingatkan firman, terus bertindak. Bertindaknya bagaimana? Ngadep kaca. Cari kaca yang gede, kamu lihat dirimu dewek, terus omongi. Nah, saya ngomong gitu. Yusa, dengar, Tuhan mau kamu berubah jadi lembut, rendah hati, melayani. Tak omongi. Nanti kalau sudah keluar dari situ, tak omongi sudah berkali-kali keluar. Pas istri saya sedang membuat saya bikin marah. Baru ngomong, oh iya. Sekali bisa, selanjutnya bisa. Sekarang tanya istri saya ikut sekarang. Istri saya tanya, saya tidak tahu marah, saya melayani dia, saya mengasihi dia. Karena apa? Saya bilang, kenapa sih yang kowe kok ikut? Kamu kan ke Surabaya, aku mau ikut ah. Ya boleh. Sebab Tuhan berkata, kamu sekarang harus duduk diam sebagai pendoa syafaat. Tahu kedudukan kita. Kalau Tuhan berkata diam, ya diam. Kalau Tuhan berkata pimpin perang, pimpin. Tuhan berkata diam, kamu maju, mati. Karena tidak diperlengkapi dengan perisai. Saudara, kita mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Lalu di Jakarta terjadi salah ngerti, saudara. Oh, Yusa mau mati. Aku sampai tak pikir-pikir, saya ngomong gitu loh, siapa gitu loh. Saya itu bulan Agustus yang lalu ini diisukan saya mau mati. Kenapa? Karena peristiwanya begini. Saya punya teman, seorang dokterandes akuntan. Itu teman baik saya.
Dan setiap kali saya ke Jakarta selalu doa syafaat. Nah, pada waktu bulan Maret, April itu kita doa syafaat dengan istrinya dan orang-orang lain. Dia khusus berdoa untuk saya dan istri saya. Kenapa? Karena dia bilang, Tuhan, engkau tahu loh Tuhan, watai Yusa ini kan bekas mata keranjang. Kalau istrinya mau ambil, kan nanti dia repot Tuhan. Enggak ada pendampingnya itu, orang-orang yang ngelamar banyak loh Tuhan. Nah, karena dia ya tahu, wong aku ini kerap kali diikuti cewek-cewek. Jadi gawat Tuhan, ini kalau orang enggak mata keranjang enggak apa-apa, bekas ini Tuhan. Ini bisa kambuh ini. Nah, dia berdoa supaya istriku ditambahi. Lalu sempat dia berdoa, dia dengar suara 10 Agustus tahun ini. Nah, dia dengar firman gitu, bilang, Pak, aku tuh firman Tuhan. Apa? 10 Agustus tahun ini. Buat siapa? Aku kan sembahyang buat kamu. Ya mesti ini buat kamu. Lah terus maksudnya, kamu dengar pikiran, hati atau suara? Suara! Jelas, sampai 2 kali. Oke. Apa maksudnya Tuhan ya? Terus dia bilang gini, mustine tidak engkau ya istrimu yang mati bulan tahun ini. Kudu siap-siap. Aku tidak berani ngasih tahu istri saya. Tapi kan gue ribut dan les menengah. Nah diem. 10 Agustus aku tuh di rumah tidak pergi kemana-mana. Banyak sembahyang. Istri saya tanya gini, kenapa yang gue kok sembahyang terus? Aku meh ngomong siap mati biye. Aku terus ngomongnya gini, mencari wajah Yesus. Bener dah? Nggak bohong kok. Tuhan bilang cerdik. Nah, jadi aku bilang, oh, cuma gitu tok deh. Oh, tapi tak tunggu-tunggu sampai malam nggak ada apa-apa. Loh Tuhan, kok kowe udah dateng? Loh ya biasa sih Tuhan. Nanti kamu tahu. Oke. Ya wes, pikirnya nanti kamu tahu ya wes. Saudara tahu besok pagi aku diintrokal dari Jakarta. Pak, kamu ingat enggak? Wolfri dapat firman 10 Agustus. Ya, aku ya siap kok. Temanku bilang apa? Bukan untuk kamu firman Tuhan itu. Loh, untuk siapa? Untuk Wolfri sendiri. Loh, lah Wolfri kenapa? Mati Pak. Loh, aku terus masuk, Tuhan, loh ini pisi Tuhan. Lah ya, pada waktu itu kan aku berfirman. Tapi firmanku itu untuk Wolfri, bukan untuk kamu. Bukankah firman Tuhan itu pedang bermata dua? Karena dia berdoa untuk kamu, pikirannya untuk kamu. Oh, salah Tuhan. Iya. Lah kok diem aja? Saya tak kasih tahu ya malah ribut. Supaya kamu belajar. Setiap kamu menerima firman, kamu harus tanyakan untuk siapa itu. Jangan tergesa-gesa. Saudara tahu meninggalnya Wolfri bagaimana? Luar biasa. Dia pergi ke Surabaya karena dia punya kantor cabang di Surabaya, akuntan. Dia pergi pagi, kemudian dia beritahu istrinya, aku nanti malam jam 7 mendarat di Cengkareng, pulang, tidak usah jemput karena aku tidak bawa apa-apa, wong pagi datang ngurus terus pulang, biasanya juga begitu. Sampai di Cengkareng jam 7, turun dari pesawat, sehat. Pada waktu dia keluar mau ambil taksi, sebelum keluar di waiting room, kepalanya pusing. Dia duduk, disamperin sama pegawai Sempati. Yang saksi ini pegawai Sempati. Pak, kenapa Pak kok duduk? Mau keluar kok udah jadi. Oh, kepalaku pusing. Panggil dokter Pak. Nggak usah, saya mau sembahyang. Nah, kalau gitu tak tunggu ya Pak. Tunggu. Dia sembahyang. Puji Tuhan. Tuhan, kepalaku pusing ini. Ada apa ini? Sembahyang. Terus dia ngangkat tangan. 2, nyembah, bergetar, nyembah, bersukacita. 10 menit, tangannya turun. Set, mati di tempat. Bayangin saudara. Saya yakin dia pasti ketemu Tuhan. Karena apa? Pada waktu dia menyembah pasti dia lihat Tuhan. Jadi istrinya ditelepon sama pegawai Sempati, bilang, Bu, bapak sakit di rumah, Istrinya tidak ada di rumah. Wong istrinya disuruh
jajan keluar sama dia. Sedang jajan, jam 8 pulang, dikatakan Wolfri di Cengkareng. Pada waktu dia pulang, loh, kok Wolfri belum pulang? Dia pergi ke Cengkareng, Wolfri sudah pulang. Tidak tahu. Kita tidak tahu kapan Tuhan jemput saudara dan saya. Sudah siap? Ini yang penting. Kita kerap kali tidak menyadari bahwa yang tahu itu Tuhan. Maka dari itu saudara, dudukkan kamu dalam posisimu yang benar. Dan engkau akan melihat kemuliaan. Mujizat akan terjadi. Setiap masalahmu akan diangkat oleh Tuhan. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi jikalau engkau mendudukkan dalam posisimu dan tiap keluarga, maka Tuhanmu akan membuka jalan setiap kesulitan dan kesukaran. Kalau Tuhan berkata kepada saya, stop, sekarang penginjilan sudah selesai, kamu duduk diam menjadi pendoa, saya ikuti. Banyak orang berkata, Pak, kami masih membutuhkan. Saya mengabdi kepada Tuanku di surga. Kalau Tuhan berkata diam, diam. Kalau Tuhan berkata pergi, pergi. Aku harus melakukan bagianku. Saudara, engkau harus sadar. Engkau di Indonesia masih ada kesempatan untuk berbakti. Tapi akan datang waktunya. Aniaya akan segera terjadi. Maka dari itu saya dengungkan lagi dalam doa nasional. Tiap jam 7 pagi berdoa. Tiap jam 7 pagi berdoa. Minimal 1 menit. Untuk bangsa dan negara Indonesia. Supaya apa? Supaya Tuhan melawat dan menaruh belas kasihannya. Untuk itu harus ada orang yang berani bayar harganya. Dan saudara, sediakan dirimu untuk bayar tiap jam 7, semenit saja. Di mana kamu berada, tidak urusan. Sedang nyopir, doa, tapi tidak usah tutup mata. Nanti katanya suruh berdoa semenit, nabrak-nabrak. Sembayang itu tidak usah nutup mata. Yang ngajari siapa toh? Maksudnya itu tutup mata itu jangan sampai kalau di gereja itu mata keranjang. Kalau bisa itu tidak usah tutup mata, tidak apa-apa. Maka dari itu saudara, lakukan, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kamu sendiri yang akan menikmati hasilnya. Amin. Mari kita berdoa. Yesus. Mari saudara, pada saat ini saudara periksa dirimu masing-masing. Engkau tempatkan dirimu di tempatmu masing-masing. Dan engkau berdoa minta Roh Kudus tunjukkan di mana letak kesalahanmu, di mana engkau sudah melampaui batas di mana Tuhan tempatkan kamu. Supaya karya Tuhan berjalan di dalam hidupmu. Yesus, ampuni kami Tuhan. Karena engkau tempatkan kami di tempat sebagaimana engkau mau. Tetapi kerap kali kami tidak puas. Kami mau yang ini. Kami mau yang orang lain punya itu Tuhan. Padahal rencanamu indah. Air tidak akan dapat menjadi anggur kalau tidak ada Maria. Air tidak akan jadi anggur kalau pelayan tidak menurut. Air tidak ada menjadi anggur kalau tidak ada murid-murid yang mau diajar oleh Tuhan Yesus. Air tidak akan menjadi anggur kalau tidak ada pesta kawin. Orang yang dipakai menjadi alat. Yesus, terima kasih akan kasih sayang-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau Engkau tempatkan kami di rumah tangga sebagai pendoa. Kalau Engkau tempatkan kami untuk menerima segala fitnah cacian, karena Engkau punya maksud untuk memubahkan
air yang kotor itu menjadi anggur yang manis, bahkan memabukkan, sehingga orang lain akan mencari engkau Yesus. Koye kiria kata syakata kaya karata sikikikikia karata syakata. Yesus, kau lawat saat ini, anak-anakmu Tuhan. Hamba rindu, hamba mau berikan apa yang hambamu punya. Engkau lawat Yesus, kau lawat Yesus. Kia karata syakata kaya karata sokoto koye kiria kata kaya karata syik. Koye kiria kata kaya karata sikikikikia karata syakata kaya karata sokoto koye kiria kata kaya karata sokoto koye kiria kata sa. Mari Tuhan berbicara mulai hari ini, karuniakan kepekaan ekstra kepada tiap anakmu yang rindu. Oh Yesusku, Yesusku. Baik Tuhan, hambamu akan sampaikan. Saudara, Tuhan mau memberikan engkau kasih. Engkau periksa dirimu, kalau engkau tidak mempunyai kasih, kurang kasih, kamu katakan, Tuhan, aku merindukan, aku mau menerima kasih-Mu ini. Aku mau Yesus, supaya aku dapat menjadi saksi-Mu, supaya aku dapat menjadi alat-Mu, supaya aku dapat menjadi kemuliaan-Mu. Yesus, Yesus, maukah engkau dituangkan seperti anggur? Maukah kamu dipecahkan seperti roti yang dipecah-pecahkan itu? Yesus, Tuhan, ini aku. Memang Tuhan, roti yang dipecahkan itu bukan hal yang enak. Disobek. Yesus, Yesus. Katakan saudara, angkat tanganmu, ini aku Tuhan. Aku sudah menerima kasih-Mu lebih dahulu. Engkau sudah dipecahkan lebih dahulu. Sekarang Tuhan, aku mau Yesus. Aku rela untuk keluargaku, untuk saudaraku. Aku rela Yesus, aku rela. Untuk suamiku, untuk anakku, untuk istriku. Tuhan, aku rela Yesus. Untuk orang tuaku, aku rela Yesus, aku rela Yesus. Mari Tuhan, kia karata syakata kaya karata sokotoko ya keria kata karata sikikikia turun kasih daripada Tuhan. Koye keria kata syakata kaya karata sikikikia karata syakata kaya karata syakata koyo koroto sikikikia karata sikikikia karata sakata kaya karata saka. Oh Yesus, sikikikia karata syakata kaya karata sikikikia karata syakata kaya. Koye keria kata kaya karata sokoto koyo koroto se. Jesus, Nalamaya Shikila Mukalamaya Shikira Makaramaya Shikira Maramaya Shikira Marakaramaya Se Hinalamaya Shikila Makalamaya Shikira Makaramaya Shikira Makarakaya Shikirama Kilamaya Shikila Malakaramaya Si. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kasih daripada alamu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih cocota itu masuk. Inalamaya Shikila Makalamaya Si. Tuhan, salurkan saat ini Bapa. Terus Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Saudara-saudara, terima kasih itu karena saya lihat aliran begitu besar dan dahsyat saat ini. Inalamaya Shikila Makalamaya Shikila Makaramaya Shikila Makarakaya.